Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Neglaristi dari kelas AS21KA dengan NPM 231210101. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait database management system. Materi yang akan kita bahas mengenai pengertian, sejarah, fungsi, dan contoh. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian DBMS atau Database Management System. Database Management System berasal dari dua kata, yaitu data dan base. Nah, di sini data merupakan penggambaran dari suatu kejadian yang kita hadapi, atau secara harfiah juga data merupakan representasi dari fakta dunia yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Nah, secara istilah, data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya juga ada base, itu artinya kumpulan informasi yang berhubungan, atau secara harfiah, base ini merupakan markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang atau gudang. Nah, kalau secara istilah, base adalah kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Nah, bisa disimpulkan database merupakan kumpulan dari data-data yang saling terhubung yang disimpan secara bersama-sama, secara independen pada suatu media dan dengan cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan atau ditampilkan kembali. Nah, selanjutnya ada sejarah mengenai database management system. Di sini perjalanannya selama perkembangannya itu 5 tahun. Yang pertama itu tahun 1960. Sini Charles Bashman merancang sistem database management system pertama. Nah, pada tahun ini merupakan tahun pertama database dirancang. Nah, tujuannya untuk menyediakan cara untuk menyimpan atau memanipulasi data dalam jumlah besar dan banyak dengan cara yang lebih efisien dan terorganisir. Nah, sistem ini awalnya didasari pada model relasional. Nah, model relasional ini mengatur data ke dalam tabel dan mendefinisikan hubungan di antara mereka. Nah, database management system pertama yang tersedia secara komersial adalah Sistem Manajemen Informasi IBM atau IMS. Nah, ini dirilis pada tahun 1967. Nah, selanjutnya pada tahun 1970, CODD memperkenalkan informasi mengenai manajemen sistem atau IMS IBM. Nah, konsep sistem manajemen ini berorientasi diperkenalkan. Sistem ini dirancang untuk menyimpan tidak hanya data tetapi juga objek atau entitas yang membentuk data ini. Nah, ini bisa untuk aplikasi database yang lebih kompleks seperti CAD atau CAM dan sistem JIS. Namun, orientasi objek ini tidak mendapatkan adopsi yang luas karena masalah kinerja atau keterbatasan skalabilitas. Nah, selanjutnya di sini pada tahun 1976 Peter Chen menciptakan dan mendefinisikan model entity relationship yang juga dikenal sebagai model ER. Selanjutnya pada tahun 1980 sistem database mulai menggabungkan teknologi baru seperti arsitektur, client server, dan antarmuka pengguna grafis. Nah, ini menyebabkan perkembangnya database management system yang lebih maju dan fleksibel dengan kemampuan seperti pemrosesan transaksi online atau
FTP, data warehousing, dan replikasi basis data. Nah, selanjutnya pada tahun 1985 sampai saat ini database management system berorientasi objek berkembang. Nah, di sini ada fungsi DBMS. Mengacu pada penjelasan DBMS dan definisinya, menurut para ahli di atas, DBMS berfungsi dan mengelola 3 hal seperti di bawah ini. Yang pertama ada data. Data ini terdapat dalam DBMS. Nah, yang kedua ada engine database. Ini data diakses, bisa dikunci dan dimodifikasi. Terus yang ketiga ada skema database. Ini menentukan struktur logis dari database atau basis data. Nah, 3 elemen dasar ini membantu menyediakan prosedur konklusi, keamanan, integritas data, dan seragam. Tugas administrasi basis data tipikal yang didukung oleh DBMS meliputi manajemen perubahan, pemantauan atau penyetelan kinerja, dan cadangan serta pemulihan atau backup. Nah, banyak sistem manajemen basis data juga berperan dan memiliki tanggung jawab dalam rollback, restart, dan recovery secara otomatis, serta mencatat dan mengaudit aktivitas dalam basis data. Nah, fungsi lainnya yang ini database management system itu yang utama menangani permintaan. Nah, database management system dapat membatasi data apa yang dilihat pengguna akhir, serta bagaimana pengguna akhir itu dapat melihat data, memberikan banyak tampilan skema database tunggal. Nah, kalau yang kedua ini independensi data. Hal ini berarti dapat melindungi pengguna dan aplikasi agar tidak perlu tahu di mana data disimpan atau harus khawatir tentang perubahan struktur fisik data. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari database management system. Ini ada 5. Yang pertama itu file siswa menyimpan data setiap siswa. Terus file kursus menyimpan data pada setiap kursus. Section atau bagian menyimpan informasi tentang bagian-bagian dalam kursus tertentu. Terus file nilai menyimpan nilai yang diterima siswa dari berbagai bagian. Yang kelima, file pengajar berisi informasi tentang setiap profesor. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan DBMS-nya. Contohnya itu dari perdagangan elektronik. Nah, organisasi online manapun ini menjual di platform seperti e-commerce dan harus menggunakan database agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, dalam hal ini database membantu mengatur produk, harga, informasi, pelanggan, dan riwayat pembelian. Nah, pemilik toko e-commerce kemudian dapat memanfaatkan database mereka untuk merekomendasikan produk potensial lainnya kepada pelanggan. Data ini akan disimpan dalam database yang aman, dilindungi oleh standar yang ditetapkan melalui kepatuhan PCI. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.